pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang ada di bawah tidak bisa melampaui tingkat yang ada di atasnya. Sedangkan tingkat yang lebih tinggi hanya bisa melampaui apa yang telah ia lalui saja. Karena setiap orang menilai sesuatu sesuai dengan tingkat pengetahuannya, maka tidak mungkin memaksanya untuk menilai sesuatu berdasarkan pengetahuan yang belum ia mengerti. Juga tidak mungkin memaksa orang yang sudah mengerti sesuatu hal dengan cukup baik untuk berpikir dan berbicara seperti orang yang belum mengerti banyak. Setiap orang harus bersabar menghadapi ketidaktahuan dirinya, juga ketidaktahuan orang-orang di sekitarnya. Sebab manusia biasanya memusuhi apa yang ia tidak ketahui, kecuali jika ia seseorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati takkan menyerang orang lain, baik untuk hal yang ia pahami maupun yang belum ia mengerti. Hari-hari selalu pergi dan berganti, namun jiwa yang sederhana hanya merasakan kehadiran itu sangat dekat, selalu dekat, bahkan ketika semuanya beranjak, karena dekat itu berada di dalam hati. Kesimpulannya, kalau ada isim berposisi sebagai mudhof ilaih sekaligus juga mudhof, maka isim itu harus menepati syarat untuk keduanya sekaligus. Ya, syarat sebagai mudhof ilaih harus ia tepati, dan syarat sebagai mudhof juga harus ia penuhi. Makanya kata bikamali mutaba'atihi ini, kamali adalah mudhof, mutaba'ati adalah mudhof ilaih untuk kamali, dan dia kasroh karena dia mudhof ilaih. Dan pada waktu yang bersamaan, mutaba'ati ini adalah juga mudhof untuk hi, dan mudhof tidak boleh diawali oleh alif lam. Seperti itu. Itu ya. Ini contoh dari frasa idhofah yang disampaikan oleh Bapak Hamid Ahmad dalam komentar di video Arabiah TV. Nah, saya akan coba berikan contoh yang lain untuk memudahkan kembali. Misalnya kata kitabun. Kitabun artinya buku. Kitabun artinya buku. Dan kitabun adalah isim nakiroh karena tidak diawali oleh alif lam. Dan karena kitabun adalah isim munsharif, maka isim nakiroh yang munsharif huruf terakhirnya harus bertanwin, kitabun. Nah, sekarang kita coba rangkai kata kitabun, dirangkai dengan isim berikutnya, isim yang lain. Misalnya buku murid. Nah, kata kitabun kita rangkai dengan kata tolibun. Kitabun buku, tolibun murid atau mahasiswa. Sekarang kita rangkai buku mahasiswa, berarti menjadi idhofah. Bagaimana caranya? Maka menjadi kitabu at-tolibi. Gitu ya, at-tolibi. Tuh. Kitabu mudhof. Sebagai mudhof, kitabu tidak boleh ada alif lam dan juga tidak boleh bertanwin. Sedangkan tolibun di sini dia menjadi mudhof ilaih, dan karena ia menjadi mudhof ilaih, maka dia harus diawali oleh alif lam dan huruf terakhirnya harus kasroh, maka menjadi kitabut tolibi, buku mahasiswa atau buku murid. Ini idhofahnya terbuat dari rangkaian dua isim. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi isim yang ketiga. Kitabun ditambah tolibun ditambah kata yang lain. Misalnya madrasah. Buku murid sekolah. Nah, bagaimana cara merangkai tiga isim ini menjadi satu kesatuan? Maka sama dengan yang ada di atas ini menjadi kitabu. Nah, baik, lihat. Di sini kata at-tolibi ada alif lam. Karena at-tolibi di sini hanya kedudukannya sebagai mudhof ilaih saja. Nah, sekarang
pada kalimat yang berikutnya di bawahnya, kita akan buat kata at-talibi ini dilanjutkan dengan kata berikutnya, yakni at-talibi kita jadikan juga sebagai mudhof untuk kata berikutnya, yaitu kata madrasatun. Nah, karena pada frase berikutnya kita jadikan at-talibi sebagai mudhof juga, maka sebagai mudhof alif lamnya tidak boleh muncul. Karena yang namanya mudhof tidak boleh diawali oleh alif lam. Maka ketika kata at-talibi hendak dilanjutkan dengan isim berikutnya, maka at-talibi alif lamnya dibuang. Karena mudhof tidak boleh diawali oleh alif lam. Ingat ya. Maka lanjutkan. Kitabu talibi. Nah, madrasah ini adalah mudhof ilaih. Dan ia dalam frase ini yang akan kita buat adalah kata terakhir. Berarti madrasah adalah mudhof ilaih yang terakhir. Sehingga karena madrasah sebagai mudhof ilaih dan tidak dilanjutkan dengan kata berikutnya, maka sebagai mudhof ilaih dia menggunakan alif lam. Maka menjadi kitabu talibil madrasati. Jadi rangkaian 3 kata atau 3 isim, kitabun, talibun, dan madrasatun, ketika ketiga isim ini dirangkai menjadi satu kesatuan idhofah, maka cara membuatnya menjadi seperti ini. Kitabu talibil madrasati. Kitabu adalah mudhof, talibi adalah mudhof ilaih untuk kitabu. Namun talibi juga sekaligus menjadi mudhof untuk al-madrasati. Dan al-madrasati kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Talibi kenapa tidak diawali oleh alif lam? Karena dia kedudukannya sebagai mudhof untuk al-madrasati. Lalu talibi kenapa kasroh? Karena talibi kedudukannya sebagai mudhof ilaih untuk kata kitabu. Begitu ya. Nah, sedangkan kata bikamali mutaba'atihi, ini kita ulas sedikit lagi. Kenapa di sini bikamali linya kasroh? Karena diawali oleh huruf jarli. Bi harful jar dan kata sesudah bi ini adalah majrurnya. yakni kamali mutaba'atihi ini adalah majrur dari huruf jar bi. Dan majrurnya terbuat dari kamali mudhof, kemudian mutaba'ati mudhof ilaih untuk kamali, sekaligus juga mutaba'ati adalah mudhof untuk hi, dan hi adalah isim domir muttasil. Demikian penjelasan tentang idhofah yang terdiri dari 3 isim. Di situ ada mudhof, lalu ada mudhof ilaih yang juga sekaligus menjadi mudhof untuk mudhof ilaih yang berikutnya. Demikian, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kataballahu lakumun najah. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.